Shalom, jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini mengikuti ibadah secara onsite maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Selamat pagi, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk datang dan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau renungkan sejenak kebaikan Tuhan. Ambil waktu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biarlah dengan segala keberadaan kita pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang datang kembali berbakti di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengenal setiap hati kami, Tuhan yang mengenal setiap hidup kami pagi ini. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah
selalu nyata dalam kehidupan kita. Datang dan sujud dalam hadirat Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Bersyukur dan bersyukur buat segala yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Bersyukur kami ada di tempat ini Tuhan. Bersyukur buat hari yang baru. Bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan. Bersyukur kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan saat ini Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Engkau baik, sangat kejam. Saat ini kami datang, penuhi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu Bapa. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Rasakan kasih-Nya pagi ini saudara. Ini syukur kami Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, bumi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian kami dan sembah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan pagi ini. Kami datang padamu Tuhan saat ini. Biarlah Engkau melayakkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Pagi ini kami bawa setiap kehidupan kami, dan kami siap Tuhan beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja nyata di tempat ini, menguasai tempat ini dan hati juga pikiran kami Tuhan. Kami siap menikmati hadirat Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh beri sorak-sorai sekali buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kasih tos dulu kepada teman-teman di kanan kirinya. Kasih salam sehati. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Kita mau masuk gerbangnya dengan pujian. Kita percaya ketika kita bersyukur, ketika kita bersuka, hadirat Tuhan nyata. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, menyembah
bersuara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajak semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajak semua kekuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua, biarlah semua memuji. Biarlah semua, biarlah semua memuji. Haleluya. Amin. Biarlah semua memuji nama Tuhan. Nanti ada yang dapat menyanyi kuasa Tuhan kita. Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Bapak Ibu Saudara, sambil persembahan dijalankan, Bapak Ibu Saudara juga bisa mendukung untuk Natal kita dan memasukkan persembahan di dalam amplop persembahan Natal bersama dengan persembahan syukur yang setiap minggu kita bawa. Nanti Saudari Natalia akan memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih, kembali kami datang hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah kasih setiamu yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan hati kami. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum dan berguna bagi pekerjaanmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Setelah memberi dengan penuh sukacita, kita akan pujian Saudara. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, persembahan yang kita bawa pada pagi hari ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang menjadi sukacita abadi dalam hidup kita, kekuatan kita kala kita lemah dan hampir berputus asa. Dialah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti atas hidup kita. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku.
memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari saudara kita naikkan pujian ini, katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dan Kau terus yang memberkati ibadah kami saat ini Tuhan. Roh Kudus Engkau yang beracara di tengah kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dan kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Dan duduk Bapak Ibu, shalom. Tema firman Tuhan kita saat ini hanya Tuhan yang kuingini. Mari kita baca satu ayat, Bapak Ibu, dua ayat. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Kita akan keluarkan suara kita bersama-sama. Kita baca dua ayat ini, Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 73 ayat 25, 23. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Perhatikan Bapak Ibu. Kita lihat dulu ayat 25, kita ulangi Bapak Ibu. Dikatakan bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26. Kita baca sama-sama. 26, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Tuhan, ada satu ungkapan yang luar biasa yang diungkapkan oleh seorang pemazmur bernama Asaf. Dia berkata, selain Engkau Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi. Satu pernyataan yang luar biasa dari seorang pemazmur yang mengatakan,
selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bukankah kita sebagai manusia, kita punya banyak keinginan, Bapak Ibu. Banyak keinginan-keinginan yang kita akan lakukan. Tetapi hari ini ada satu hal yang sangat penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu melalui ayat ini. Kita mau belajar seperti Asaf, pemazmur yang bernama Asaf, yang berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat ciri-ciri orang yang hanya menginginkan Tuhan. Ada beberapa ciri yang kita akan pelajari orang yang menginginkan Tuhan. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Ciri orang yang menginginkan Tuhan, Bapak Ibu, yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Satu kesukaan. Memiliki kesukaan dekat dengan Tuhan meskipun, Bapak Ibu, keadaan hati kita mungkin merasa pahit. Dalam Mazmur 73:23 berkata, Mazmur 73:23 berkata, tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 21 Bapak Ibu diungkapkan bahwa keadaan hati pemazmur tersebut dalam keadaan yang pahit. Bukankah kadang-kadang di hati kita banyak hal yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan? Bukankah banyak hal yang ada hati kita membuat kita akhirnya Bapak Ibu tidak bisa memiliki kesukaan untuk terus mau menginginkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kadang hati kita yang sedang gundah gulana. Mungkin kita sedang mengalami banyak kepahitan dalam hidup. Kita sedang mungkin mengalami banyak ketidakadilan dalam hidup. Berkecamuk di hati kita saat itu. Tetapi hari ini kita mau belajar dari seorang pemazmur. Meskipun dalam keadaan hati kita yang terasa pahit, kita mau belajar terus menjadikan Tuhan suatu kesukaan. Kesukaan buat hidup kita. Sehingga apa? Kita mau terus mendekat kepada Tuhan. Kadang-kala tidak hanya keadaan hati kita yang merasa pahit, mungkin kita kadang-kadang merasa seperti orang bodoh. Dalam ayat 22 kita menemukan dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Kadang-kadang kita merasa diri kita ini begitu bodoh, Bapak Ibu. Nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan. Tetapi hari ini kita diingatkan, biar kita mau tetap dalam keadaan seperti itu, kita mau terus belajar untuk menjadikan Tuhan suatu kesukaan buat hidup kita. Bapak yang Tuhan, hal ini dibutuhkan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan pahit, dalam keadaan lungu, bodoh, tidak mengerti, banyak hal yang sekali menjadi tanda tanya dalam hidup kita. Kita berkata, Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kita kadang-kadang bingung, Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah demikian, dibutuhkan kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, ada hal-hal yang indah yang kita bisa dapat dari Tuhan. Ketika kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang indah, hal-hal yang ajaib yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup kita. Intinya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, ciri orang yang
hanya menginginkan Tuhan. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-25 sampai 26 tadi. Kalau kita membaca Bapak Ibu, di dalam kitab ini, Mazmur 73 ini, orang fasik menjadikan harta dan kedudukannya yang terpenting. Saya ulangi Bapak Ibu, orang fasik menjadikan harta dan kedudukan yang terpenting. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Orang fasik adalah orang yang hidupnya menjauh dari Tuhan. Orang fasik menjadikan harta dan kedudukannya yang terpenting. Tetapi Bapak Ibu, orang beriman menjadikan Tuhan sebagai hartanya yang terpenting. Meskipun semuanya habis dari hidup kita, termasuk kekayaan, kedudukan, dan bahkan kesehatan kita. Kita menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat penting. Kembali teringatkan pagi hari ini. Ini adalah bagian dari ciri orang yang hanya menginginkan Tuhan. Yaitu menjadikan Tuhan sebagai hartanya yang utama di dalam hidup ini. Coba kita bandingkan Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh seorang rasul bernama Rasul Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat 7-8 dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang ku anggap rugi karena pengenalan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Paulus, seorang tokoh yang terkenal. Sebelum dia diganti namanya Paulus, dia dikenal dengan nama seorang Saulus. Seorang tokoh masyarakat di kalangan orang Yahudi yang terkenal. Dia orang yang pintar Bapak Ibu. Ya, dia seorang yang pintar, bukan orang bodoh. Dan dia memiliki jabatan yang cukup tinggi di kalangan tokoh-tokoh orang Yahudi pada waktu itu. Dan dia pun waktu itu jadi seorang penganiaya jemaat. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, yang menarik dari ayat ini berkata begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Dulu Bapak Ibu, banyak keuntungan yang dia dapat ketika dia menjabat sebagai seorang tokoh Yahudi pada waktu itu. Dia punya jabatan, kedudukan. Mungkin dia dapat memiliki banyak keuangan atau harta yang dia bisa miliki dengan jabatannya Bapak Ibu. Tetapi dia berkata bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang dulunya mendatangkan keuntungan buat hidup dia, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Berarti apa? Paulus mengakui dia menjadikan Tuhan sebagai hartanya yang utama, yang terpenting dari hidup. Semua yang dia miliki, semua yang dia alami, semua yang dia dapati saat itu, dia mengatakan itu merupakan suatu hal yang jadi kerugian buat diri dia. Dan bahkan dia mengatakan menganggapnya sampah. Sampah. Bayangin Bapak Ibu, apa yang dianggap untung dulu, jabatan, kedudukan, harta, dan sebagainya yang dia miliki, dianggap sampah. Dianggap sampah, artinya apa? Nggak berguna. Bahkan maaf kata Bapak Ibu, kau tidak salah. Terjemahan yang lebih real dari konteks ayat ini Bapak Ibu, dari terjemahan aslinya, itu bukan artinya sampah. Dianggap sebagai kotoran manusia yang kita kenal dengan nama Atitia dan apa tuh Bapak Ibu, dianggap sebagai kotoran. Bapak Tuhan, bayangkan Paulus menganggap semua yang dia dapati dulu itu, yang dianggap keuntungan, dianggap sampah, dianggap seperti kotoran.
Tapi tahu kotoran yang sudah nggak berarti, sampah berarti. Justru ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, itu menjadi satu keuntungan buat hidup dia. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai harta yang utama. Pertanyaan buat kita hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah benar-benar menjadikan Tuhan harta kita yang utama? Kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan harta kita yang utama Bapak Ibu, saya percaya kita pasti selalu menginginkan Tuhan dalam hidup kita, menginginkan Dia dalam hidup kita. Bahkan di dalam segala aspek hidup kita, kita betul-betul Bapak Ibu hanya merindukan Dia saja. Memang gak gampang Bapak Ibu. Orang berkata, Pak Pendeta bagaimana? Kita kan masih di dunia, kita masih ada daging. Memang Bapak Ibu, kita masih di dunia, kita masih memiliki daging, memiliki banyak keinginan-keinginan. Tapi disinilah kita diajar oleh firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mau mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menginginkan Tuhan dan menjadikan Tuhan harta kita yang utama dalam hidup ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyadari akan hal ini, kita jadikan Tuhan harta kita utama. Saya percaya Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang selalu mau belajar mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Bergairah untuk datang kepada Tuhan. Bergairah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ibadah itu bukan satu rutinitas. Kita hadir setiap minggu bukan rutinitas, tapi kita ingin bertemu dengan Tuhan. Kita ingin menikmati Tuhan. Kita ingin merasakan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang kita ingini di dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, ciri orang yang menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Dan yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai harta yang utama. Yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Dalam ayat 24, dalam Mazmur 73, kita bisa baca Bapak Ibu. Di sini kita lihat bagaimana pemazmur menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidupnya. Untuk itu kita mohon tuntunan Tuhan atas hidup kita setiap hari. Kita mohon nasihat Tuhan, petunjuk dalam segala perencanaan hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, kita harus minta tuntunan Tuhan atas hidup kita setiap hari. Kalau kita hanya menginginkan Tuhan, kita pasti setiap hari minta Tuhan menuntun langkah hidup kita. Bapak Ibu di dalam Tuhan, ini sangat penting. Setiap aktivitas yang kita ingin kerjakan, setiap perencanaan yang kita akan lakukan, kita mohon tuntunan Tuhan. Kita minta nasihat Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya kalau kita sedang menjalani sesuatu yang kita butuhkan untuk nasihat, yang utama Bapak Ibu, kita butuh nasihat dari Tuhan. Kita butuh nasihat dari firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah hidup kita setiap hari. Makanya Bapak Ibu Tuhan, betapa pentingnya kita menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Kita sadar tanpa Tuhan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, kita ini banyak keterbatasan loh. Kita akui. Kita sebagai manusia ini banyak sekali keterbatasan yang kita miliki dalam hidup kita. Banyak hal yang gak kita bisa perbuat. Untuk itu kita mohon tuntunan Tuhan. Dan kita mohon nasihat dan petunjuk Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara yang hadir hari ini, rindukan selalu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan akan mengarahkan. Di tengah-tengah
kekurangan kita, di tengah-tengah keterbatasan kita, nanti Tuhan bisa arahkan. Saya banyak mendapatkan hal yang indah dari Tuhan terkait dengan hal ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada banyak hal yang gak bisa saya putuskan. Ada banyak hal yang saya kadang-kadang sukar untuk memutuskan, Bapak Ibu. Tapi indahnya ketika kita mohon tuntunan Tuhan dan kita petunjuk Tuhan, nasihat Tuhan, itu selalu ada jalan keluar. Hebatnya Tuhan tuh selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Bahkan kadang-kala yang gak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan buat hidup kita, orang yang percaya. Justru hari ini Bapak Tuhan, biar kita mau menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Apa yang Bapak sedang rencanakan dalam hidup? Apa yang Bapak sedang butuhkan dalam hidup? Minta tuntunan Tuhan, minta nasihat Tuhan selalu dalam hidup kita. Inilah ciri orang yang menginginkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hal ini perlu saya sampaikan biar Bapak Ibu selalu ingat akan Tuhan. Jangan kita sampai lupa akan Tuhan. Saya kadang-kadang melihat Bapak Ibu, ada orang-orang ya, yang kadang-kala, maaf Bapak Ibu, waktu susah dia cari Tuhan, waktu dia diberkati, dia lupa sama Tuhan. Kita ini manusia suka begitu. Makanya kadang-kadang saya berkata, Tuhan, kalau boleh saya berdoa, biar seluruh jemaat punya masalah yang banyak, supaya mereka ingat sama Tuhan, supaya mereka cari Tuhan sungguh-sungguh. Betul Bapak Ibu, kita ini manusia suka seperti itu. Padahal kalau kita menyadari betapa pentingnya kita hidup selalu mencari Tuhan, Bapak Ibu. Kan sudah sering katakan, mau tidak mau nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, mau tidak mau kita akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan hidup kita. Sekarang kita hidup, ya selamanya kita hidup, nanti kita akan mati. Kalau kita mati, mau gak mau kita akan ketemu Tuhan. Makanya dari sekarang ini kita diingatkan, mumpung kita masih hidup Bapak Ibu, kita gunakan waktu yang ada ini untuk selalu mau mencari Tuhan. Kita mau menginginkan hanya Tuhan saja dalam hidup kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Bapak Ibu, Tuhan harus kita menjadikan kita satu kesukaan dalam hidup kita. Kemudian menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Kita butuh harta. Bohong, manusia gak butuh harta, gak butuh uang. Tapi di atas semua itu, kita menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu, ku perlu kau Tuhan, ku perlu kau Tuhan. Yang ku perlu
pesan ini mengingatkan kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Biar hanya Tuhan yang kita ingini dalam hidup ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami, menangkap akan pesan ini, saya percaya Bapak Ibu akan jadi orang Kristen yang berbeda. Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Kita tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita, melakukan segala perkara atas hidup kita di tengah-tengah keterbatasan dan kemampuan kita. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Nyanyikan lagu ini dengan luar dari dasar hatimu yang paling dalam. Kau katakan, kami perlu Tuhan, aku perlu Tuhan. Perlu Kau Tuhan, perlu Kau Tuhan, Hanya Kau yang ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Katakan pegang tangan, pegang tanganku, ya Tuhan, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, pegang tanganku, pegang tanganku, Yesus, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalu, janganlah Tuhan lalui, berilah sekali lagi Bapak Ibu, dan saya akan berdoa buat kami diangkat pagi. perlu Kau Tuhan. Inilah jadi kerinduan hati kami. Kami memerlukan Tuhan. Kami sangat memerlukan Tuhan buat hidup kami. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan buat hidup kami. Kami berdoa buat setiap tanah diangkat pagi ini Tuhan, saat ini. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah setiap tanah diangkat. Jamah. Engkau lihat hati kami. Engkau tahu setiap hati dan setiap tangan yang diangkat pagi hari ini. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan kami kemenangan, berikan kami jalan keluar, berikan kami pertolongan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Biar Kau mendengar, mengabulkan doa kami saat ini. Oh, aku menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan, berkati seluruh jemaat GBI Rukogram Niaga dengan kesehatan dari Tuhan, dengan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Berkati pekerjaan dari seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati usaha dagangan mereka. Berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Tuhan, Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Mereka milik Tuhan kepunyaan.
jemaat yang selalu menginginkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, rindu mencari Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang bergairah dengan Tuhan, yang bergairah dengan Tuhan. Tapi percaya dengan iman, segala sesuatu pasti terjadi akanmu. Jangan engkau takut dan lesu, jangan lesu, Mari Bapak Ibu terus angkat tangan kita angkat tangan, kita hormati Tuhan yang hadir di dalam kita. Kita percaya Dia hadir hari ini. Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Dia sedang melawat, Dia begitu mengasihi kita. Biar kita merindu selalu akan Tuhan, rindu akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hanya kami kembali ku berdoa seorang presiden yang takut akan Tuhan. Berikan keamanan buat negeri kami dalam nama Yesus. Kami memperkatakan negeri kami Indonesia negeri yang aman. Kami memperkatakan dengan iman negeri kami Indonesia negeri yang diberkati Tuhan. Diberkati hasil laut, hasil tanah, diberkati pemerintahan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah, berkati para menteri yang bekerja, berkati TNI, Polri, berkati DPR dan MPR. Biar semuanya tugas-tugas yang mereka lakukan, mereka menjadi pejabat pemimpin yang takut akan Tuhan. Ampuni kesalahan bangsa kami Indonesia, ampuni Tuhan. Dan Tuhan ada di negeri kami Indonesia. Tuhan sedang bekerja di negeri kami Indonesia. Tuhan sedang menyatakan kemuliaan di negeri kami Indonesia.
ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Yang berkati kota Jakarta, Jabodetabek di mana kami tinggal. Yang memberkati lingkungan ruko ini Tuhan. Biarkan kami terus jadi terang, jadi karang. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Nama Tuhan dibesarkan di tempat ini. Nama Tuhan dimasyurkan di tempat ini. Dan akan menarik banyak jiwa datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terpuji nama-Mu. Nyanyikan lagu sekali lagi Bapak Ibu, perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan dan hikmat Tuhan senantiasa turun atasnya. Kami bersyukur pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahyan yang kedua. Selamat memberi dengan sukacita kembali kita naikkan pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 31 Agustus 2023 pukul 5 WIB. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 1 September 2023 pukul 18.30 WIB di Ruko Gerahaniaga. Ibadah raya pada hari Minggu 3 September 2023 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 WIB bertempat di Ruko Gerahaniaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gereja mengadakan program wisata rohani selama 13 hari ke Israel dari tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023 dengan biaya $2.800. Bapak Ibu yang rindu mengikutinya dapat menghubungi Bapak Gembala atau sekretariat. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow setiap akun sosmed gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Program bimbingan belajar Ruko Gerahaniaga telah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Laurencia. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2.000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk Natal, mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Di depan juga masih tersedia buku Teropong Kehidupan jilid ke-14 karangan Bapak Pendeta Dr. Edi Francis. Bapak Ibu dapat membelinya di depan untuk menopang pelayanan beliau. Kami juga mohon dukungan Bapak Ibu untuk mengisi lembar kuesioner dari Saudara Dupin Maulana untuk tesis beliau dengan cara scan barcode yang tampak di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerahaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Gerahaniaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan ya. Seluruh hamba Tuhan, pengurus dan jemaat GBI Ruko Gerahaniaga, kami mengucapkan selamat atas pentahbisan Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH sebagai Ketua BPD GBI DKI Jakarta periode 2023 sampai 2027. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita terus dukung dalam doa buat Bapak Gembala kita. Dan yang kedua, mohon perhatian kembali kepada Bapak Ibu Saudara untuk nomor WhatsApp dari Bapak Gembala kita. Ya, 0816192716 saat ini sedang dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara mohon diabaikan jika ada permintaan atau pesan-pesan yang mencurigakan seperti mungkin pinjam uang atau hal-hal lain dari nomor tersebut, karena itu bukan berasal dari Bapak Gembala. Terima kasih. Ya, puji Tuhan masih ada aja yang kena ya. Kemarin ada beberapa pendeta masih kena. Ucapannya ada juga loh yang ucapan selamat ke yang diberikan gitu, seolah-olah Pak Kiki berterima kasih untuk ucapan selamat, padahal enggak. Dan itu itu masuk dilaporkan ke saya gitu, karena itu wanita, Pak, maksudnya dari komisi wanita. Jadi dia bilang, Bapak ini WA-nya udah aktif lagi. Saya bilang belum, itu dihack. Jadi sampai sekarang hati-hati. Banyaknya penipuan seperti itu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disemongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki.
dan dijadikan yang berhasil apa yang Kau rancangkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa dalam nama Yesus. Amin.